Menurut kamu pengurus yang sekarang itu bagaimana, Roro? Maksudnya punya prospek yang bagus atau masih harus banyak belajar? Nah, sekarang saya tanya Roro dulu lah, pengalamannya dulu jadi OSIS itu ya. Ada untungnya enggak sih jadi pengurus OSIS itu? Ini, Davin. Nah, kepengennya nanti OSIS sampean itu mau ngadakan kegiatan apa selain class meeting ini? Selamat siang pemirsa Jago TV, edisi ke-15, edisi yang sangat spesial karena biasanya yang diundang adalah Bapak Ibu guru atau karyawan. Saat ini kesempatan pertama diberikan kepada siswa. Jadi episode yang ke-15 kita akan membahas tentang bagaimana seluk-beluk OSIS di SMK Jatirogo. Yang sudah hadir di sini adalah Ketua OSIS yang baru dipilih, kemudian Roro ini adalah pengurus OSIS yang lama. Nanti anak-anak berdua ini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana OSIS berkiprah di SMK Jatirogo. Perlu diketahui bahwa OSIS adalah wadah bagi organisasi siswa. Siswa-siswa yang ingin mengembangkan bakatnya, minatnya dalam berorganisasi, maka dia diizinkan untuk masuk di dalam organisasi OSIS. Apa saja yang akan dilakukan di OSIS, siapa saja yang boleh masuk sebagai pengurus dan anggota OSIS, nanti Roro dan Ketua OSIS yang baru, siapa Mas namanya? Mas Davin, Pak. Davin. Nah, pengurus OSIS yang baru ketuanya Davin. Nah, ini nanti akan bercerita. Pertama saya mau tanya ke Roro. Nah, iya. Roro, kemarin jadi panitia pemilihan Ketua OSIS? Iya. Oh iya. Roro kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 12, Pak. Kelas 12? Iya, 12 GP2. Apa GP itu? Geologi pertambangan. Oh iya, kalau geologi pertambangan itu kelasnya sampai kelas berapa? Sampai kelas 4, Pak. Sampai kelas 4? Iya. Jadi Roro sekarang kelas 3? Kelas 3. Oh, Belum kelas 3. lulus. Belum lulus ya? Nggih. Ya, ini mau tanya, Roro kan pengurus OSIS yang lama? Iya. Ya, begini Roro, bagaimana mekanisme pemilihan ketua OSIS itu sehingga sampai ketemu namanya Davin dan dinyatakan sebagai ketua OSIS yang baru? Coba dijelaskan prosesnya gimana begitu. Prosesnya itu berawal dari saat sebelum melakukan ini pemilihan ketua OSIS. Itu apa yang dilakukan dulu? Kita merekrut yang calon-calonnya, dan calon-calonnya ini juga kita tes dari sikapnya. Oh, ada seleksi pakai tes juga? Iya, tapi dari senior saja. Oh gitu, yang nyeleksi siapa? Seniornya? Iya, seniornya. Apa itu yang diseleksi, yang tadi sikap itu? Cukup sikapnya saja saat bekerja di organisasi, gitu. Kalau dia kalau dia aktif ya, dan jiwa pemimpinnya bagus, nah itu kami rekrut dan kami pilih sebagai calon kandidat. Oh gitu. begitu, jadi kandidatnya itu memang Pak. sudah dikader gitu ya? Iya. Dari pengurus yang lama dilihat oleh kakak-kakaknya, ini Davin ini di pengurus OSIS aktif begitu. Iya, oh Pak. Ini bisa diajukan sebagai kandidat, kemudian nanti ada pemilihan begitu. Iya Pak. Oh kemarin berapa calonnya? Calonnya ada 3. Ada 3, siapa saja? Pasangan. Yang pertama itu ada Zikli dan Diana. Oh, satu pasang begitu? Iya, satu pasang. Ketua sama wakil. Oh begitu, ada 3 calon, ada 3 pasang. Pertama Ziklin, terus kedua? Bukan Pak, Zikli dan Diana. Oh, Zikli dan Diana. Yang kedua ada Davin dan Cindy. Terus yang ketiga itu ada Reno dan Echa. Oh begitu, jadi pemilihannya sudah satu paket. Iya, tidak Pak. dipilih ketua sendiri terus wakil sendiri, tidak. Kenapa kok dibuat satu paket? Kok enggak dipilih sendiri-sendiri gitu? Apa nyontoh ini presiden itu? Oh bukan Pak. Bukan. Dari kita ambil ini aja, maksudnya? Kekompakan. Ya, kekompakan dan kita cari konsep berbeda dari tahun lalu. Yang tahun lalu gimana? Tahun lalu itu
satu-satu gitu loh Pak. Oh, dipilih sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Oh, begitu. Terus ini yang berhak dicalonkan itu kelas berapa sih? Yang berhak kelas 10 Pak. Kelas 10? Iya. Oh, karena kelas 11 itu mereka magang. Oh, kebanyakan di luar sekolah. Iya. Sehingga kelas 11 tidak direkomendasikan jadi ketua Iya. karena waktu di sekolahnya sangat pendek. Iya Pak. Kalau kelas 12? Kelas 12 ada. Kelas 12 fokus ini UKK dan Oh ujian, iya, ujian fokus penyelesaian pembelajarannya. Iya, Pak. Oh begitu. Sehingga yang dicalonkan itu kandidatnya dari kelas 10 karena Iya. waktu di sekolahnya lama atau istilahnya tidak banyak waktu yang meninggalkan sekolah begitu. Iya Pak. Oh begitu. Berarti 3 kandidat itu semuanya kelas 10. Kelas 10 semua. Oh begitu. Terus setelah dicalonkan, Iya. ya proses berikutnya apa itu? Kita buat susunan acara. Ah. Tapi sebelum susunan acara itu kita ini diskusi ya, diskusi. Itu diskusi soal tempat, terus kita juga membuat surat. Dan itu pemilu itu juga termasuk program kerja kan Pak? Pemilu ke program iya. kerja OSIS yang lama. Program OSIS lama. Nah itu kita juga butuh dana untuk persiapannya Ya. juga. Terus kita mengundang MPK juga. Terus apa lagi ya? Terus Ya. Jadi prosesnya ya hampir sama dengan Pilpres itu ya. Iya Pak. Jadi kandidatnya ditentukan, kemudian nanti dibahas bersama. Iya. Berarti kandidatnya ikut rapat juga. Iya. Nanti penyampaian visi misinya di mana, Iya, waktunya gitu. kapan ada. Okay. Oh begitu. Ya, saya tanya dulu kepada Davin ini. Iya. Nah, Davin kan kandidat waktu itu ya, Iya, Pak. berpasangan dengan Cindy Pak. dengan Cindy. Cindy itu kelas berapa? Kelas 10 geologi pertambangan. Kalau Davin? Kelas TKR 1. Oh, TKR. Nah, pada waktu itu berpasangan dengan Cindy, apakah sebelumnya sudah kenal Cindy? Belum Pak. Oh, belum. Belum kenal. Itu kayaknya kelas sama saya ajak lah jadi satu pasangan itu. Oh, Dan begitu. akhirnya Cindy mau untuk menjadi wakil saya. Begitu ya. Kemudian ini proses berikutnya setelah diajukan itu kan ada penyampaian visi misi gitu ya. Iya. Waktu itu yang disampaikan apa pada pemilih waktu itu? Yang saya sampaikan itu tentang prestasi anak-anak sini Pak. Mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa SMK Pak. Jadi jika ada satu siswa kan di sini banyak Pak. Ya. Jika mempunyai bakat kan bisa disalurkan Pak. Siapa tahu nanti dia bisa berkembang dengan prosesnya itu Pak. Ya, dan Jadi, berprestasi ya, begitu. ya, Pak. Oh, itu visi misinya. Ya, Pak. Nah, maksud saya OSIS yang dipimpin oleh Davin itu nanti itu kepada teman-temannya itu loh memberi harapan apa begitu loh. Oh, harapannya Iya. Gimana? gimana? Bantu Kak? Iya itu. Belum kepikiran itu Pak. Ini mengajak kekompakan. Oh, begitu. Kompak itu, Pak. Korsa. Ya, mewakili teman-temannya apabila ada usulan ke sekolah Ya. bisa disampaikan begitu. Ya, Pak. Oh ya, ya baiklah Davin. Jadi ini karena baru kan? Iya. Ya. Sehingga nanti akan bekerja sama dengan pengurusnya. Pengurusnya ada berapa sih? Pengurus OSIS itu Davin? OSIS angkatan yang sekarang ini ada 23 Pak. 23. Iya. Oh, 23 itu bagian apa kok banyak sekali? 23 itu yang seperti saya jabatan ketua OSIS. Terus ada lagi. Sekretaris 1 inti. Oh, begitu. Wakilnya Wakilnya. tertinggal. Sekretaris 2. Sama Bendahara bendahara 1, bendahara 2. Terus ada si anggota dan di anggota itu ada si ketakwaan, Oh, begitu. si kedisiplinan, si Perlengkapan, keamanan. Iya, keamanan begitu gitu. ya, banyak ya. Iya. Nah, itu teman-temannya itu pada waktu membahas program. Oh, sekarang ini kegiatannya ketakwaan, misalkan pondok Ramadan, Iya. begitu itu ya diajak rapat. Iya diajak rapat Seperti semuanya begitu. Program ini Pak, kelas meeting. Ya, kelas Ya. meeting gimana coba. Sebelumnya acara kegiatan kelas meeting ini rapat terus Pak. Hari-hari rapat, terus bagaimana cara membersihkan anak-anak, Ya. bagaimana caranya biar sukses Pak. Nah, itu anak-anak kita ajak rapat sama kakak-kakak senior, Ya. usulannya gimana, cara menyelesaikan masalah itu gimana. Oh, gitu ya. Sudah dirapatkan oleh
forum Mbak itu. Oh begitu. Di dalam forum. Berarti kelas meeting yang hari ini dilaksanakan itu programnya OSIS salah satunya. Iya, Pak, salah satu. Terus ada apa kelas meetingnya? Ada volley, ada apa lagi? Bakia ada. Bakia itu nanti selesai volley gitu. Selesai volley, terus apa lagi? Terus ada kori juga. Kori. Dan tadi ada pembukaan pentasan pencak silat. Pencak silat. Oh begitu. Berarti yang program saat ini dilakukan itu usulnya siapa sih? Oh perlu volley ini Pak Ketua kan begitu. Begitu ya. Usulnya dari anak-anak MPKB gitu atau dari kelas-kelas? Usulan dari anak-anak OSIS juga, ada dari beberapa siswa juga SMK. Itu kita ambil terus kita buat yang seru aja. buat kelas meeting hari ini gitu. Oh begitu. Jadi tidak ditentukan oleh ketua. Tidak. Jadi masukan dari teman-temannya. Iya teman-teman. Itulah fungsinya pengurus OSIS. Jadi pengurus OSIS itu harus mendengar masukan dari teman-temannya, kemudian dirapatkan. Ini ada masukan gini, bagaimana ini, baik apa enggak, dilaksanakan apa enggak, tidak boleh otoriter. Jadi pengurus, enggak pokoknya harus sesuai saya ya, enggak boleh kayak begitu ya. Tidak dilakukan kan itu? Alhamdulillah. Ini yang baru. Berarti yang baru ini kan harus dibimbing terus oleh yang pengurus lama kan? Termasuk Retno. Bagaimana menurut Retno? Davin itu bagaimana? Nama saya Roro. Iya Roro Mas. Lupa Roro sama Retno kan deket ya? Iya. Ya nanti tak ganti namanya Retno Suroro. Ya Roro lupa Roro, maaf Roro. Menurut kamu pengurus yang sekarang itu bagaimana Roro? Maksudnya punya prospek yang bagus atau masih harus banyak belajar? Bagaimana sih masing-masing pengurus itu? Menurut saya ada perkembangan Pak. Apa Terus, itu? Perkembangan itu mereka public speakingnya lebih bagus. Oh begitu. Jadi kemampuan untuk menyampaikan pendapat pada waktu rapat begitu bagus. Menyampaikan kepada audiens. Nah contohnya ini Pak. Contohnya ini. Ya dulu saya lihat waktu kampanye itu kan. Waktu kampanye itu. Sehingga teman-temannya banyak memilih Davin itu salah satunya bisa menyampaikan ide-idenya. Karena biasanya kelemahan teman-temanmu seusia kamu itu kan punya ide, tetapi pada waktu mau menyampaikan itu tidak bisa, tidak berani, grogi, akhirnya idenya ya terpendam. Tapi dengan cara menyampaikan idenya banyak dukungan dari teman-temannya kan begitu ya. Nah, sekarang saya tanya Roro dulu lah, pengalamannya dulu jadi OSIS itu ya. Ada untungnya enggak sih jadi pengurus OSIS itu? Wah ada Pak, banyak banget. Apa untungnya itu? Pertama lebih disiplin. Lebih disiplin ya? Kenapa kok jadi pengurus OSIS itu bisa lebih disiplin dari yang lain? Iya karena terbiasa gitu loh Pak. Berawal dari selalu berangkat pagi, terus selalu saat ada tugas selalu dikerjakan tepat waktu, terus karena harus menjadi contoh. Itu yang penting karena pengurus OSIS harus jadi contoh. Terus apa lagi keuntungannya jadi pengurus OSIS selain tadi disiplin? Nah itu di dunia kerja Pak itu sangat dibutuhkan. Gitu? Iya. Masa ada dunia kerja butuh OSIS gimana? Enggak, bukan gitu. Itu kan lancar. Ya gitu Pak. Mau tes kerja interview kan enggak. Karena sudah terbiasa bicara gitu. Terbiasa berbicara, berorganisasi, menyampaikan pendapat waktu rapat OSIS. Iya begitu. Oh, ada lagi keuntungannya? Sebenarnya banyak sih banyak Pak. Iya gitu ya, banyak teman. Iya banyak teman juga, banyak pengalaman juga. Banyak pengalaman. Terus apa? Jiwa kursanya, jiwa pemimpin itu ada gitu loh Pak. Oh begitu, ya. Terus kalau saya lihat itu pengurus OSIS itu kemana-mana bareng begitu ya. Misalkan ada kegiatan apa itu kumpul bareng begitu itu. Apakah OSIS itu juga membentuk rasa kebersamaan begitu? Iya lebih Pak. Gitu. Seperti di rumah itu kita jadikan keluarga. Oh begitu. Tempatnya senang, ceria, sedih itu ada di OSIS Pak. Oh begitu ya. Jadi tempat bertukar pikiran untuk curhat begitu. Terus ini teman-temannya OSIS itu kalau kumpul apa hanya di sekolah saja atau di luar juga sering bareng-bareng sih? Terkadang kita juga sering kumpul sih. Sering kumpul ya, kan kegiatannya tidak terbatas di sekolah.
Kalau di luar itu biasanya apa? Apa pas ada acara ini mau bahas ini sekali-sekali tidak usah dibahas di sekolah, dibahas di rumahnya Roro saja. Pernah gitu? Membuat itu membuat bakia. Oh begitu. Jadi yang mau dibuat lomba itu tidak harus dikerjakan di sekolah karena waktunya mepet. Misalkan hari Sabtu Minggu bisa dikerjakan di rumahnya siapa begitu? Iya. Lebih dahulu kalau sudah dikumpulkan di sekolah, kalau pulang sekolah baru dibuat, bisa. Oh itu ya untungnya jadi pengurus OSIS ini. Yang nyuting nggak pernah jadi pengurus OSIS. Nggak pernah. Jadi ini untungnya. Jadi teman-teman kalian nanti biar tahu bahwa di OSIS itu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar berorganisasi. Tentu kalau berorganisasi harus bisa menyampaikan pendapat, harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Biasanya kalau rapat itu ya pernah gontok-gontokan begitu. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Biasanya kan orang itu kalau enggak pernah rapat bareng itu usul begitu. Maunya usulnya harus diterima. Enggak ya. Kalau di OSIS enggak? Itu bersifat positif atau negatif. Kalau gitu. positif ya diterima. Jadi enggak ada yang kalau usul enggak diterima terus marah, ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Kalau ini yang OSIS itu yang susahnya itu dapat komenan gitu, Pak. Itu harus kita dapat, Pak. Sebagai evaluasi kegiatan OSIS gitu. Semangat ya, Pak. Kalau ada komenan kan kita semangat lagi. Ya, begitu ya. Ini yang penting bahwa di sekolah ini tempatnya belajar macam-macam, tidak hanya pelajaran matematika, bahasa Inggris yang ada di kurikulum, tapi belajar berorganisasi jauh lebih penting. Karena dengan berorganisasi, jiwa kepemimpinannya menjadi terasa. Kemudian kedisiplinannya menjadi meningkat, inovasinya menjadi berkembang, kan begitu. Kalau tidak pernah menjadi pengurus OSIS, males-malesan berkumpul dengan temannya, maka pola pikirnya itu terbatas. Tetapi kalau sering berkumpul, rapat, pola pikirnya kan semakin luas. Oh, idenya Mbak Roro gini, oh Davin begini. Ternyata masing-masing orang itu berbeda. Tetapi perbedaannya bisa dikumpulkan menjadi satu kesatuan keputusan OSIS gitu ya, Roro ya. Oh begitu. Karena saya dulu enggak jadi pengurus OSIS. Kalau saya masih punya kesempatan jadi ketua OSIS atau pengurus OSIS, saya mau daftar ini. Ya sekarang ke Davin. Dengan kakak-kakaknya yang pengurus dulu itu hubungannya gimana? Hubungannya ya baik, Pak. Baik ya. Kalau ada masalah ya kita hadapi bersama. Ini minta bantuan ini gimana cara mengatasinya. Oh begitu. Baru, Pak. Baru menjadi OSIS kan belum tahu sisi lain di sini, Pak. Itu ya. Itu, Pak. Selalu berkomunikasi. Ya, Pak. Itu jangan ditinggalkan lah. Jangan ditinggalkan walaupun pengurus yang lama sudah tidak jadi pengurus baru, tapi bisa sebagai penasihatnya. Pak. Di samping senior, tentu kan di OSIS itu ada pembinanya kan, Bapak Ibu guru. Siapa saja sih pembinanya? Ada banyak, 14. Iya, koordinator pembina OSIS itu Pak Sandoyo. Oh, Pak Sandoyo. Terus Pak Joko, Pak Tris, Pak Pur, Pak Ain Pak Rofik bukannya wakakasiswaan. Gitu. Terus Bu Ayu, Bu Farika, terus Bu Erlina, Bu Aseni. Terus apa lagi? Bu Erlina. Bu Herlina. Ya, ini kan pembina-pindahnya. Jadi anak-anak itu bisa lebih baik tentu kalau dibina oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti kalau ada kesulitan apapun harus berkonsultasi. Karena apa? Memang OSIS punya kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi harus selalu koordinasi dengan pembina. Karena apa? Kalian masih belajar. Jadi kalau ada sesuatu itu bisa ditanyakan pada pembina. Begitu. Terus ini Davin, kepengennya nanti OCC sampean itu mau ngadakan kegiatan apa selain class meeting ini? Nanti berikutnya apa? Itu loh, apa ini? Bulan Januari itu kan besok ada HUT SMK, Pak. Mau ngadakan apa? Lomba sih. Lomba. Tapi kalau lomba itu sulit, Pak.
Anak-anak tapi tapi kayaknya kita harus rahasia karena iya, ini gitu ya. prokernya OSIS. Oh gitu. Harus rahasia. Masih ada rahasia juga. Ya. Nanti kalau dikasih tahu di sini langsung. Ya, nanti nggak gitu bisa ya. surprise, Pak. Nanti kalaupun ada lomba kegiatan cari yang inovatif, yang kira-kira anak SMK itu sangat tertarik. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara polling. Nah, misalkan ngadakan survei kecil-kecilan, misalkan di kelas ini besok saya program OSIS hari ulang tahun SMK itu mau ini, kelas ini mintanya ada kegiatan apa, nanti dari sekian banyak kelas kan ada 41 kelas kan, nah itu dari masing-masing kan punya usulan, ini dibahas di OSIS, nanti itu yang ketemu yang terbaik, kan begitu ya? Gitu Roro? Iya. Ada masukan Roro untuk sekolah maupun untuk pengurus OSIS yang baru? Roro masih pengurus sekarang? Masih. Masih ya? Iya. Pengurus lama, sekarang masih pengurus lagi? Iya. Ya, berarti pengurus yang bertahan lama itu, jagoan. Apa Roro yang mau disampaikan Roro? Untuk apa ini? Apa? SMK? Apa? Lebih ini sih Pak. Apa? Boleh usul? Lebih ke kalau lebih rekomendasi kesenian sih Pak. Soalnya saya lihat anak-anak itu banyak yang suka seni Pak. Iya. Seni tari, seni lukis juga ada. Di SMP ini kalau diadakan suatu drama fragmen itu bisa Pak. Terus usulanmu apa di kesenian itu apa? Pak ini diadakan itu gimana? Itu saya pengen ada ini sih Pak. Apa namanya? Kan sudah ada ekstra tari sudah, ekstra musik sudah. Musik sudah. Ekstra apa yang belum? Ekstra apa? Lukis kan sudah. Ekstra teater sih Pak. Teater ya? Iya teater sih. Nah Bapak Ibu dengarkan, ini Roro dan teman-temannya, ini usul ada ekstra tentang teater. Nah, anak-anak Jatirogo dan sekitarnya ini kan pandai-pandai berakting, bermain drama. Karena di sini dulu pusatnya ketoprak. Ya, itu Pak masuk Pak. Iya saya tahu kok. Pak Jarman itu pemain ketoprak dulu. Sehingga nanti perlulah ini dikembangkan. Ya, saya usulkan nanti pada pembinanya biar diadakan. Gimana, Davin? Misalkan ada perpisahan kakak kelas nanti Pak. Ya. Itu dibuat ketoprakan aja Pak. Iya. Lebih seru Pak. Semisal ceritanya seperti Ronggolawe itu kan bisa Pak, anak-anak bisa dibantu anak tari sama Bu Gundi itu. Iya, inilah usulan yang terbaik. Karena apa? Bahwa anak SMK itu kan macam-macam bakatnya. Ada yang bakat melukis tembok-tembok belakang itu toh, pakirnya dilukis jadi bagus. Ada yang bakat musik, setiap ada kegiatan nyanyi macam-macam kan. Ada yang bakat olahraga bela diri seperti tadi tampil kan gitu ya. Ada yang bakat voli, setiap lomba menang kan begitu. Ini ada yang bakat di bidang drama, maka perlu diwadahi dalam bentuk ekstrakurikuler drama dan sejenisnya. Drama kan macam-macam, bisa ketoprak, bisa ludruk. Ini saya senang kenapa? Ini termasuk uri-uri budaya. Ya, budaya Jawi. Biar orang Jawa itu tidak kehilangan jati dirinya. Saat ini anak-anak itu nggak suka ya ketoprak. Nggak suka Pak. Lihatnya itu hanya Korea itu apa drama Korea. Nanti ini. Masih di kebudayaan Pak. Ya, David nanti cari temannya dikumpulkan yang hobi di bidang ketoprak, nanti diwadahi menjadi ekstrakurikuler ya di bidang drama. Drama nanti isinya boleh ketoprak macam-macam. Gitu ya? Usulannya itu. Itu Pak. Siap. Nanti ini programnya OSIS. Tulis ya. Programnya OSIS kan masih menyusun toh programnya? Iya masih. Iya ini dimasukkan, disampaikan ke pembinanya. Tapi harus ada landasannya. Landasannya apa? Oh ini karena banyak temen yang kepengen, karena ini mau mengembangkan potensi dramanya itu tidak ada tempat di luar, kan begitu ya? Iya nanti disampaikan. Apalagi?
Cukup itu aja. Cukup sih, aja. Pak. Ya, Oh, soalnya gitu drama itu kayak jarang di SMK Di itu. SMK itu jarang. Jarang, cuma Ada. sekali-sekali di Sekali-kali, hari peringatan Hari Guru, pahlawan. Hari Pahlawan Ya. kemarin juga. Kemarin kan juga sudah tampil itu Iya, dramanya. drama. Tapi Ya. lebih ke Teater seni itu ya. Pak. Kebudayaan itu seni Pak. Ya, ya. Semisal ada panggungnya itu Pak kan Iya, lebih iya. asik gitu Pak Ya, dilihat. kan sekarang sudah dibuatkan panggung, sudah Iya, tahu di taman belakang. kreasi. Ya, Yang di sana dekat TAK itu. Oh, Yang dekat di AK itu. atas. Iya, Oh. itu tempatnya itu namanya Taman Inovasi. Jadi di sana nanti kan ada panggungnya kan, anak-anak boleh berlatih apa saja di sana. Tempatnya kan terbuka. Iya. Nah, nanti tamannya kalau sudah diperbaiki jadi indah sekali nanti di sana. Sekolah ini semakin hari nambahi itu sarana prasarana untuk pengembangan diri siswa. Taman Jago di belakang sudah ada tempatnya yang rindang, bisa. OSIS kadang rapat di sana juga ya? Iya, terkadang. mau Kafe. buat lomba ya Pak. Iya, boleh lah. Itu tidak hanya untuk anak-anak SMK. Nanti adik-adikmu yang SD SMP kalau kepingin outbound hari Sabtu Minggu boleh pakai Taman Jago. Yang ngelola anak-anak OSIS. Nah gitu kan? Iya. Bisa ngelola itu. Bisa ngelola. Iya. Bisa. Bisa, nanti kan Insya Allah, bagus Pak. di sana. Nanti jadi bagus di sana. Ada panggungnya teater. Jadi anak-anak SD misalkan diadakan lomba fashion show TK atau SD. Kan ada jurusan busana di sini. Iya, ada DPP. Jurinya dari busana. Kan begitu toh? Iya. Bisa kan OSIS? Ya, Bisa. 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 Lama ini ternyata ya. Iya. Ada usulan lagi atau sudah? Udah sih kayaknya. Tidak. Tapi sering saya dapat apa? kabar itu anak-anak pas meetingnya ganti, jangan itu aja. Lah iya, kenapa Seperti kok volley terus? Mobile Legend itu Pak. Ya boleh kan? Mobile Legend. Iya, berarti itu diprogramkan kelas meeting Tahun semester depan. berikutnya. Iya. Ini kan semester gasal. Iya. Semester berikutnya diprogramkan. Jadi kalau membuat program kelas meeting itu jangan hanya pikirannya pengurus, harus pikirannya anak-anak yang mau lomba itu loh, Iya, sukanya apa. Loh, lombanya kepengen anak-anak itu main game itu apa, yang lomba game itu apa? Nak? Mobile Legend. Mobile Legend, ya dikasih lomba lah itu. Oh, anak-anak kepengen lomba apalah, baca puisi ya kasih, pengen menciptakan kreasi apa dikasih. Itu kan tugasnya OSIS. Ya toh? Nah, nanti kalau sudah kumpul baru disampaikan ke pembina. Pembina nanti membuat jadwal. Gitu ya? Sudah, itu aja. Itu aja Pak. Ya, kalau sudah apa ini? Oh, pantun, dikasih hadiah pantun ini anak dua ini. Iyalah, saya kasih hadiah karena ini pengurus OSIS yang top markotop ini. Ini Roro, ini pengurus OSIS lama. Dia selalu membimbing adiknya Davin. Davin ketua OSIS yang terpilih secara aklamasi karena suaranya banyak ya kemarin ya. Iya. Banyak, Pak. Banyak. Hampir 90%. 100 lebih Pak. Enggak, maksudnya persentase itu 90%. Oh, presentase. Berapa? 98%. 98%. Iya. Nah, berarti kan sangat memadai untuk mewakili teman-temannya ya. Terima kasih Davin. Selamat untuk pengurus OSIS ya. Sampaikan salam saya untuk semua pengurus OSIS, selalu kompak dan selalu berinovasi, memberikan masukan ke sekolah. Kalau kepingin memberi masukan ke sekolah lewat pembina boleh, langsung ke saya juga boleh kan? Iyalah, masuk saja ruang saya ya. Iya, Pak, saya mau ini gitu ya. Ya, karena sudah sangat baik, saya kasih hadiah pantun. Nah, Apa itu? iya. Nanti apa biasanya kalau pantun ini? Cakep. Saya malah lupa. Ini ya, pergi ke pasar membeli sabun. Cakep. Sampai di sana banyak anak bermain. Cakep. Jagalah selalu sopan santun agar dihargai orang lain. Salam jago, maju terus bersama SMK Jatirogo.